bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Berikut materi resume yang akan saya bacakan. Perkembangan fisik adalah aspek penting dalam perkembangan peserta didik yang mempengaruhi aspek lainnya. Materi ini menjelaskan karakteristik perkembangan fisik dan pengaruhnya. A. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis mencakup perubahan dalam tubuh. Contohnya, pertumbuhan otak, sistem saraf, organ indrawi, serta pertambahan tinggi dan berat. Lalu ada penggunaan tubuh. Contohnya, keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Selanjutnya ada kemampuan fisik, contohnya termasuk penurunan fungsi jantung dan penglihatan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek kunci, yaitu sistem saraf. Sistem saraf mempengaruhi kecerdasan dan emosi. Kemudian ada otot. Otot berpengaruh pada kekuatan dan kemampuan motorik. Selanjutnya ada kelenjar endokrin, menyebabkan pola tingkah laku baru, terutama pada masa remaja. Lalu ada struktur fisik atau tubuh, yaitu menyangkut tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik mencakup 2 aspek utama. Perkembangan fisik mencakup anatomis dan fisiologis. Anatomis yaitu perubahan kuantitatif pada struktur tulang, tinggi, dan berat badan, serta proporsi antar bagian tubuh. Misalnya, tulang bayi berjumlah 270 yang berkurang menjadi 206 saat dewasa. Berat badan saat lahir antara 2-4 kg dan pada usia 12 tahun bisa mencapai 40-42,5 kg. Sedangkan fisiologis merupakan perubahan pada sistem kerja hayati seperti otot, peredaran darah, dan pernapasan. Perkembangan mengikuti 2 prinsip, yaitu subhalodokal, perkembangan dari kepala ke bawah, dan proximodistal, yaitu perkembangan dari lengan tubuh ke tepi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Masa awal sekolah dasar adalah periode penting bagi anak yang membawa perubahan dalam pola kehidupan. Pertumbuhan fisik di usia ini cenderung lambat dan seragam sampai munculnya pubertas. Meskipun disebut periode tenang, tetap ada perkembangan yang signifikan. Yang pertama ada keadaan berat dan tinggi badan. Pertumbuhan bagian bawah tubuh lebih cepat daripada bagian atas. Hingga usia 6 tahun, pertumbuhan tinggi rata-rata anak usia 6 tahun sekitar 46 inci dan 60 inci pada usia 12 tahun. Yang kedua ada perubahan fisik pada masa pubertas. Terjadi percepatan pertumbuhan baik dalam tinggi, berat, maupun kematangan seksual. Tiga, proporsi tubuh. Pertumbuhan bagian tubuh tertentu seperti tangan dan kaki seringkali tidak proporsional menyebabkan anak merasa canggung. Ciri-ciri wajah juga berubah seperti dahi yang lebih lebar dan perubahan pada struktur kerangka.
Dalam konteks pendidikan, genetik, lingkungan, dan perkembangan otak memiliki peran penting dalam perkembangan anak. MC David dan Omlor 2002 menyoroti beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pendidik. Yang pertama, memahami perbedaan individual. Guru harus menghargai karakteristik fisik dan psikologis unik setiap anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Meskipun gen memiliki peran besar dalam pertumbuhan fisiologis dan psikologis, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam pendidikan dan pembimbingan. Yang ketiga, mendorong pilihan mandiri. Anak perlu didorong untuk aktif memilih lingkungan dan pengalaman yang mendukung pengembangan potensi mereka. Selain itu, perkembangan otak sangat mempengaruhi proses belajar. Otak manusia, meski hanya 2% dari berat tubuh, mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan kognisi. Perkembangannya dimulai sejak masa prenatal dan terus berlanjut hingga dewasa, di mana proses seperti myelination mencepat transfer informasi dalam otak. Otak juga memiliki sifat plastisitas yang berarti dapat terus berkembang dan berubah sesuai dengan pengalaman hidup. Faktor genetik dan lingkungan bekerja sama dalam mempengaruhi perkembangan otak, yang pada akhirnya berdampak besar pada kemampuan kognitif dan pembelajaran anak. Setelah lahir, perkembangan otak tidak berfokus pada penambahan neuron baru, melainkan pada peningkatan jumlah jaringan penghubung antar neuron, dendrit, dan akson. Sejak lahir hingga usia 2 tahun, dendrit berkembang pesat, sehingga kemampuan berpikir anak semakin kompleks. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh lingkungan dan stimulasi, termasuk myelination pembungkusan neuron oleh sel lemak, yang membantu mempercepat transmisi informasi dalam otak. Pada usia 3 tahun, otak anak mencapai 3/4 ukuran otak orang dewasa. Sementara sambungan antar neuron terus berkembang hingga usia 7 tahun. Pada masa remaja, korteks area otak yang mengontrol tingkah laku, dan frontal lobe area untuk penalaran dan pengambilan keputusan mengalami perkembangan pesat, memengaruhi kemampuan berpikir abstrak, pertimbangan moral, dan kesadaran sosial. Implikasi terhadap pendidikan. Otak anak memiliki kemampuan besar untuk berkembang, terutama hingga usia 10-11 tahun. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan kesempatan bagi anak untuk mengalami berbagai pengalaman yang mendukung perkembangan otak. Proses pembelajaran harus mendorong anak untuk mengeksplorasi, berpikir kreatif, dan mengembangkan kemampuan observasi, bukan sekedar menghafal pengetahuan. Pembelajaran yang menjelajahi informasi berlebihan dapat menghambat kecerdasan. Pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi anak, pemikiran, imajinasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Sekian resume dari saya ucapkan terima kasih. Menurut sejumlah ahli saraf, sel otak tidak akan diproduksi lagi setelah anak dilahirkan. Dalam artian, otak tidak bertambah besar dengan penambahan lebih banyak neuron, tetapi perkembangan otak setelah lahir lebih terarah pada penambahan jumlah jaringan antar neuron. Akson menumbuhkan cabang-cabang baru yang berhubungan dengan dendrit. Jika jumlah jaringan antar neuron meningkat, anak akan semakin mampu berpikir tentang hal-hal yang lebih. Perkembangan otak mulai terjadi sejak masa prenatal, yakni kira-kira 25 hari setelah konsepsi. Pada masa awal perkembangan ini, otak terlihat baru seperti sebuah tabung yang tidak rata dan sangat halus.
Tabung-tabung halus berisi sel-sel dan kemudian membentuk kantong-kantong atau ruang-ruang. Ruang-ruang terbagi menjadi 3 ruang yang menjadi forebrain, otak depan, midbrain, otak tengah, dan hindbrain, otak belakang. Seiring dengan pertumbuhan janin, otak depan akan berkembang secara perlahan-lahan sehingga menjadi bagian atau ruang yang terbesar dari ruang-ruang lainnya. Dengan semakin meningkatnya kemampuan janin memproses informasi-informasi, maka otak depan akan semakin besar. Pada waktu yang bersamaan, otak tengah mengurangi besarnya dan otak belakang besarnya relatif tetap sama, seperti semula. Sekian resum dari saya ucapkan terima kasih.